tidak melakukan langkah mitigasi resiko ya. Nah, ini artinya apa? Terhadap resiko, kita tidak melakukan respon resiko ya. Nah, ini artinya kita menerima risiko atau risk accept ya. Menerima risiko dalam artian ya sudah, nggak kita tidak kita lakukan aktivitas pengendalian ya. Karena misalnya risiko tersebut dari hasil peta risiko dia masuk zona hijau yang artinya mungkin. Halo Jones, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Lesmanatia. Seperti biasa Jones, malam ini, malam Selasa tanggal 22 November 2021, kita berjumpa lagi untuk melanjutkan pembahasan contoh soal SKB auditor ya, baik auditor terampil maupun auditor ahli pertama. 30 soal kita miliki dan akan kita diskusikan ya, di mana tiap soal ini mewakili materi yang tercantum dalam kisi-kisi SKB. Namun sebelum itu pastikan kalian telah subscribe channel ini, nyalakan loncengnya agar channel ini terus berkembang dan saya tetap semangat untuk terus membagikan materi-materi lainnya terkait SKB CPNS. Baik Jones, biar nggak lama-lama karena waktu sudah semakin larut ya, dan kalian harus istirahat ya. Jangan lupa kalian istirahat, jangan belajar terus ya. Walaupun belajar porsinya ya, porsi minimalnya 3 kali sehari ya, tapi tetap harus istirahat ya. Jangan ngoyok lah istilahnya. Ya. Oke, kita langsung masuk ke nomor 1 Jones. Kita baca dulu soalnya. Mengurai nilai kontrak ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil merupakan contoh teknik audit apa nih? Ya. Nah, ini kita punya banyak teknik audit kalau kalian baca di referensinya ya. Ada analisis, observasi, evaluasi, verifikasi, pengujian, cek ya. Apalagi scanning dan seterusnya ya. Footing, cross footing, voucher, tracing ya, banyak. Nah, di sini mengurai nilai kontrak ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil ya. Ini adalah teknik audit analisis ya. Ini pengertiannya adalah teknik analisis ya. Nah, ini analisis juga sebenarnya banyak ya, pengertiannya mungkin bisa lebih luas dari sekedar mengurai nilai kontrak ke dalam unsur yang lebih kecil ya. Misalnya kalau laporan keuangan ya, analisis laporan keuangan, misalnya analisis rasio likuiditas ya kan, yaitu kita ambil porsi yang kecil-kecil ya, dan kita bandingkan misalnya porsinya kas dan setara kas, kita bandingkan ya. Kita bandingkan dengan utang jangka pendek, misalnya bagaimana rasio likuiditas perusahaan tersebut ya, kira-kira seperti itu ya. Kemudian apa nih kalau verifikasi? Apa verifikasi ini ya? Menguji ya, memeriksa ya, apakah suatu dokumen itu telah betul hitungannya ya. Apakah ada kesalahan aritmatika, apakah dokumennya sudah lengkap, kelengkapan dokumennya. Ya, misalnya terkait pengajuan pembayaran tagihan ya, SPJ. Dilihat SPJ-nya itu sudah lengkap ya, SPJ-nya. Ya. Ya, verifikasi keuangan misalnya. Bukti-buktinya sudah lengkap ya, hitungannya sudah betul. Nah, itu namanya verifikasi. Evaluasi apa nih? Kalau evaluasi ya kita lebih lebih luas, lebih dalam ya. Ya. Kita menilai apakah suatu program atau kegiatan telah dijalankan sesuai dengan kriteria atau ketentuan yang berlaku sesuai SOP misalnya. Kalau tidak, kita nilai, kita identifikasi apa penyebabnya ya. Kemudian nanti kita berikan solusi untuk mengatasi penyebab tersebut gitu ya, kira-kira. Itu adalah evaluasi. Kalau observasi ini kita amati ya, kita mengamati sesuatu ya, baik itu diketahui maupun tidak diketahui. Biasanya sih tidak diketahui ya. Misalnya kita mengamati proses misalnya proses lelang gitu ya, proses atau bukan proses lelang, proses penjelasan lelang ya, biasanya kan bertemu tuh. Nah, itu kita mengamati, observasi misalnya, atau observasi bangunan, kita datang untuk melihat bangunan yang telah dibangun apakah telah sesuai dengan spesifikasi kontrak misalnya.
bagaimana kualitas bangunannya ya. Nah, itu namanya observasi. Ya. Lanjut nomor 2. Risiko kebakaran akan berdampak kerugian material dan korban jiwa dengan kemungkinan kejadian tinggi pada musim kemarau. Nah, ini seperti di video sebelumnya, kita mengidentifikasi risiko. Nah, dalam mengidentifikasi risiko ya, ada 3 unsur yang harus kita perhatikan, Jones ya. Pertama misalnya unsur terjadinya ya, maksudnya apakah sudah terjadi atau belum gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana probabilitasnya, bagaimana kemungkinan terjadinya gitu ya. Ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana dampaknya ya. Apakah ada dampak, dan kalau ada seperti apa dampaknya. Nah, itu 3 unsur untuk menetapkan suatu hal ya, itu ditetapkan sebagai risiko atau tidak. Kalau tidak memenuhi kalau ada salah satu dari unsur tersebut, dari 3 unsur tersebut tidak terpenuhi, maka tidak bisa disebut sebagai risiko. Kayak misalnya risiko kebakaran. Kebakaran akan berdampak kerugian material dan korban jiwa. Ya, ini dampak. Yes, unsur dampak terpenuhi ya. Kalau yang mana kalau misalkan terjadi, maka tentu dampaknya juga bisa korban jiwa, bisa kerugian material ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, apakah sudah terjadi? Belum ya. Di sini tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa telah terjadi kebakaran. Jadi masih risiko. Maksudnya masih belum terjadi. Unsur yang kedua terpenuhi. Unsur yang ketiga misalnya, kemungkinan kejadian tinggi pada musim kemarau. Nah, ini probabilitasnya. Terdapat probabilitas tinggi ya terjadinya kebakaran pada musim kemarau. Jadi 3 unsur ini terpenuhi sehingga kita bisa mengatakan bahwa hal ini adalah suatu resiko ya. Resiko kebakaran adalah suatu resiko ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, nomor 3. Asas hukum penyelenggara negara yang artinya mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif adalah, saya kira jelas ya, mendahulukan kesejahteraan umum. Berarti kita azas kepentingan umum ya. Ya, itu. Kalau akuntabilitas artinya ya kita bukan berani ya, maksudnya memang mempertanggungjawabkan atas segala apa yang telah kita lakukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita gitu ya. Jadi ketika kita dihadapkan pada seseorang atau atasan kita atau dengan mitra kerja kita untuk mempertanyakan hasil kerja kita, maka kita tentu dapat menjelaskannya dengan baik ya, berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang kita temukan. Nah, itu namanya akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan. Kalau profesionalitas ya, profesionalitas ini artinya ya kita dalam melaksanakan tugas ya, penyelenggaraan negara harus dilakukan secara profesional ya. Artinya kita punya keahlian, ya gunakanlah keahlian dan keterampilan kita ya. Gunakan pengetahuan kita dalam menjalankan tugas dan fungsi ya sebagai auditor. Nah, itu namanya profesional. Kalau keterbukaan ini transparansi ya, artinya ya kita harus bisa memberikan informasi yang cukup kepada orang-orang terkait yang membutuhkan informasi ya, tapi tidak semua orang ya, hanya orang-orang yang tertentu saja yang terlibat dalam tugas dan fungsi kita ya. Jadi itu transparan atau keterbukaan. Jadi nomor 3 jawabannya adalah D. Nomor 4, memutuskan untuk tidak melakukan langkah mitigasi resiko merupakan salah satu opsi penanganan risiko, yaitu jadi opsi risk response ya atau penanganan risiko itu ada 4. Risk risk avoid, risk accept, risk reduce, sama risk share ya, sharing. Nah, kalau tidak melakukan langkah mitigasi risiko ya. Nah, ini artinya apa? Terhadap resiko, kita tidak melakukan respon resiko ya. Nah, ini artinya kita menerima risiko atau risk accept ya. Menerima risiko dalam artian ya sudah, tidak kita lakukan aktivitas pengendalian ya. Karena misalnya risiko tersebut dari hasil peta risiko dia masuk zona hijau, yang artinya mungkin probabilitasnya rendah, dampaknya juga rendah gitu terhadap pencapaian tujuan. Jadi makanya daripada kita pusing-pusing membuat aktivitas pengendalian,
yang justru nanti malah menimbulkan biaya atau pemborosan, ya sudah biarkan saja. Ya, tapi kalau misalkan resiko tersebut masuk ke dalam resiko yang masuk zona merah ya, kuning atau bahkan merah, yaitu harus kita lakukan risk response. Nah, caranya dengan apa? Misalnya dengan menghindari resiko ya, risk avoid. Ya, ini biasanya kalau resikonya itu sangat tinggi. Sehingga kita perlu menghindari resiko dengan cara apa? Dengan cara ya tidak membatalkan kegiatan ya, atau menunda kegiatan. Contoh misalnya kegiatan kegiatan pengecekan fisik ya, yang harus lewat laut, nyebrang gitu ya, nyebrang pulau ya, naik speedboat 2 jam ya. Nah, ya. Terus kemudian pada saat itu terjadi cuaca buruk, hujan lebat ya, angin kencang, ombak tinggi. Nah, itu kan berarti resikonya sangat tinggi ya, masuk zona merah. Probabilitas tinggi untuk terjadinya kecelakaan ya, naik perahu speedboat misalnya, dan dampaknya juga tinggi, taruhannya nyawa Jones ya. Nah, siapa yang mau gitu kan? Akhirnya kita menghindari resiko atau risk avoid dengan cara ya sudah tidak jadi berangkat, tidak jadi melakukan pengecekan fisik di seberang pulau atau dipospon ke hari berikutnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan menghindari resiko atau risk avoid. Apalagi misalnya ada lagi risk reduce. Nah, risk reduce ini kita mengurangi kadar resiko dari sisi probabilitasnya dan dari sisi dampak atau konsekuensinya ya. Nah, kalau ini adalah salah satu risk reduce nih, pengurangan resiko ya dari sisi konsekuensi atau dampak. Nah, ini artinya apa? Artinya kita kurangi dampaknya supaya tidak terlalu berat terhadap pencapaian tujuan ya. Jika resiko tersebut terjadi menjadi masalah ya. Nah, contohnya apa? Contoh kasarnya kalau kita berpergian naik mobil ya, yaitu seat belt ya. Seat belt ya. Itu tujuannya adalah mengurangi dampak. Jadi ketika nanti katakanlah mohon maaf terjadi kecelakaan ya, nubruk sapi misalnya. Nah, kita pakai seat belt nggak akan terpental, dampaknya jadi tidak besar. Itu namanya risk reduce dari sisi dampak. Ada juga risk reduce dari sisi probabilitas. Nah, kita upayakan langkah pencegahan, preventif atau prevention ya. Nah, supaya resiko tersebut tidak terjadi, supaya probabilitasnya itu berkurang. Ya, tingkat kemungkinan terjadinya resiko itu kecil. Seperti apa misalnya kalau naik mobil, ya kita kecepatannya sesuai dengan aturan, sesuai dengan kecepatan di batas jalan tol misalnya, maksimal 80 km per jam. Kalau perlu ya 60 km per jam. Pelan-pelan saja, itu sangat kecil kemungkinan terjadinya kecelakaan gitu ya. Tapi kalau kita ngebut-ngebut ya sudah. Ya. Itu namanya risk reduce dari sisi pengurangan probabilitas atau upaya preventif, pencegahan. Terakhir ada namanya risk share. Kita bagi resiko ya. Jadi resiko itu supaya ya itu juga masuk kategori pengurangan dampak sih ya, tapi bukan masuk kategori risk reduce ya. Jadi kita berupaya mengurangi dampak apabila terjadi resiko tersebut terjadi. Nah, dengan cara membagi resiko ya. Misalnya contohnya adalah ya asuransi ya. Asuransi mobil misalnya, kalau terjadi kecelakaan atau terjadi pencurian mobil, dampaknya tidak terlalu besar karena kita sebagian dari kerugian di cover oleh asuransi. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Itu nomor 4, Jones. Nomor 5. Berikut persiapan yang perlu dilakukan agar seseorang dapat mengendalikan dirinya dengan baik saat melakukan komunikasi adalah dengan. Saya kira jelas ini ya. Ya. Persiapan yang perlu dilakukan agar seseorang dapat mengendalikan dirinya ya dengan baik saat melakukan komunikasi ya, melepaskan ketegangan dan kecemasan lah ya. Sebenarnya ABC juga saya kira tepat ya, tapi kalau di referensi yang kita punya ini melepaskan ketegangan dan kecemasan ya mungkin ya ini mungkin berdasarkan dari pengalaman dari banyak orang ya. Ketika kita tidak tegang, ketika kita tidak cemas, maka kita dapat berkomunikasi dengan baik. Tapi kalau lagi
cemas ya, lagi panik, galau gitu kan. Kadang-kadang kita ngomong apa, di pikiran kita apa gitu, nggak sadar gitu. Pas ditanya balik bingung kita. Ya. Nah, jadi jawabannya D. Tapi kalau misalkan yang berpenampilan sebagai seorang pemenang ini juga saya kira betul ya. Berikan jabatan yang meyakinkan gitu kan, biar pede, ini juga ya bisa juga gitu ya. Kadang-kadang saya juga gitu. Kalau salaman gitu, wes, berwibawa sekali gitu kan, harus hentakan itu terasa sekali gitu ya. Tapi jangan lebay juga gitu. Lebay dikira apa lagi. Ya, terus tataplah seseorang tepat di matanya. Nah ini kalau kita ngobrol ya, usahakan juga kita harus tatap matanya ya. Supaya apa? Supaya kita terlihat berwibawa dan kita juga pede gitu ya. Ya, jadi saya kira ABCD ini juga bisa benar ya. Cuman kalau kita lihat di referensinya dan nanti coba kalian cek juga di referensi yang kalian miliki, jawaban yang tepat, yang paling tepat adalah delta, melepaskan ketegangan dan kecemasan. Nomor 6, kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya merupakan prinsip perilaku auditor dalam kode etik IP ya. IP itu Auditor Intern Pemerintah Indonesia, yaitu ya kemampuan, karakteristik ya, keterampilan, pengetahuan, sikap perilaku ya. Keahlian, mana keahlian? Keahlian ya nggak ada ya, harusnya ada keahlian ya. Ya, ini definisi dari kompetensi, definisi dari kompetensi ya. Ini bagaimana kita berupaya menggunakan keahlian yang kita miliki ya, keterampilan, sikap perilaku, pengetahuan kita ya, hasil diklat kita untuk meningkatkan kualitas tugas dan fungsi kita sebagai auditor ya. Itu namanya kompetensi. Kalau integritas ya, ini kita berarti berupaya untuk bersikap yang berwibawa ya, taat aturan ya, sesuai dengan norma-norma, sesuai dengan etika ya, patuh aturan, jujur ya, kejujuran adalah mahkota auditor. Nah itu integritas ya. Ya, termasuk misalnya ya dalam bertindak untuk menilai etis atau tidak etisnya ya, ini tergantung integritas kita gitu ya, tergantung mental yang ada di diri kita. Misalnya contoh gratifikasi gitu ya, kita diberikan semacam hadiah ya ketika selesai melakukan tugas pengawasan intern misalnya. Nah ini sikap kita gimana? Nah ini kalau misalkan kita punya mental yang jelek, maka kita tentu kemungkinan cenderung untuk menerima gratifikasi tersebut gitu ya, dengan alasan lumayan buat oleh-oleh di rumah ya kan, buat tambah-tambah penghasilan misalnya. Nah itu kalau mental kita jelek ya. Tapi kalau mental kita kuat ya, artinya kita berintegritas ya, maka tentu kita akan langsung menolak hadiah yang telah diberikan, karena itu termasuk kategori gratifikasi ya. Tidak boleh. Nah itu maksudnya integritas ya. Makanya mudah-mudahan kalian nanti semua tetap berintegritas ya, sesuai aturan, tidak menyalahi aturan. Kerahasiaan saya kira juga jelas ya, karena dalam setiap tugas dan fungsi yang kalian lakukan, kalian akan memperoleh berbagai informasi. Nah tentunya informasi-informasi yang dimiliki tidak boleh disebarkan, diberitahukan kepada orang yang tidak berhak. Hanya boleh kepada orang yang berkepentingan selama tugas tersebut ya. Termasuk tidak boleh juga untuk kalian pribadi ya. Ya, misalnya terkait informasi CPNS ya. CPNS ya. Nah, ya field report itu kan rahasia, maksudnya itu kan udah menyalahi aturan ya, nggak boleh ya, artinya itu nggak fair. Jadi itu kan informasi yang tidak boleh disebarluaskan ke orang lain, ketentuannya kan gitu ya. Nah itu misalnya misalnya kalian melakukan tugas audit atau sebagai pengawas intern terhadap proses penerimaan CPNS ya, kemudian kalian mengetahui informasi rahasia ya terkait soal-soal, terus kalian sebarkan ke kerabat kalian misalnya. Nah itu nggak boleh ya, itu melanggar prinsip integritas ya. Ya apalagi namanya ya, terutama teman-teman FR itu ya, banyak yang nanya FR-nya dong kak, jangan ya, karena ketentuannya kan nggak boleh ya. Jadi ya sudah, berjuanglah dengan fair, karena kasihan juga kalau misalkan
peserta selesai, terus kemudian dia diminta FR ya, terus peserta itu ngasih laporan ya, apa aja tadi yang keluar, terus tiba-tiba dia nggak lulus, malah yang dikasih FR yang lulus, kan nggak fair ya. Ya jadi jangan. Kalau memang ketentuannya dilarang, maka kita juga harus taat aturan, apalagi kita akan menjadi CPNS ya, jadi harus jujur. Kira-kira seperti itu Jones ya. Ya, sama-sama berjuang dengan sportif. Oke, kerahasiaan udah, akuntabel ya, saya kira jelas apa yang kita lakukan harus dapat dipertanggungjawabkan ya. Ini namanya akuntabel. Nomor 7, tujuan SPIP adalah memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, antara lain melalui, nah ini ada 4 tujuan organisasi ya, apa aja? Laporan keuangan yang andal ya, keandalan laporan keuangan, terus kemudian pelaksanaan tugas dan fungsi yang efektif dan efisien. Terus kemudian apalagi? Pengamanan aset ya. Dan yang terakhir adalah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan ya. Ini 4 tujuan SPP ya. Silakan kalian baca lagi di referensinya. Kalau kotak SPP itu kubus itu dia di atas itu ada 4 ya. Silakan baca referensinya atau lihat video saya pembahasan terkait gambaran umum SPIP ya. Daripada malas baca referensi kan, yang halamannya berjilid-jilid gitu. Silakan kalian nonton saja videonya, karena itu sifatnya ringkasan dan poin-poinnya juga hanya membahas poin-poin yang kira-kira penting untuk kita bahas, poin-poin yang sangat-sangat fundamental. Ya, nomor 8, sejumlah risiko dalam organisasi yang akan diterima dalam rangka pencapaian visi dan misi. Hal ini mencerminkan sikap organisasi terhadap risiko dan akan mempengaruhi budaya dan gaya pengoperasian organisasi tersebut. Disebut panjang amat ya kalimatnya. Sejumlah risiko yang akan diterima ya. Ini keywordsnya ya. Nah. Dan hal ini mencerminkan sikap organisasi terhadap risiko ini juga ya. Nah, ini masuk apa nih? Ya, ini maksudnya apa nih? Ini maksudnya adalah risk appetite ya. Risk appetite itu artinya apa namanya? Selera resiko ya. Selera risiko. Ya. Nah, ini beda-beda nih setiap organisasi ya. Setiap organisasi, setiap pemimpin organisasi ini berbeda-beda setiap selera resikonya ya. Terhadap 2 hal yang sama misalnya. Terhadap potensi kebakaran misalnya. Itu ada yang risk taker ya, ada juga yang risk avoid ya. Bukan risk taker sama risk apa gitu. Intinya satu hal yang sama, risiko kebakaran, si A katakanlah berani mengambil risiko, tapi nanti dengan cara memperbanyak kegiatan-kegiatan pengendalian. Tapi satu lagi tidak berani mengambil risiko ya, berupaya mencegah supaya risiko tersebut tidak terjadi gitu misalnya ya. Nah itu namanya risk appetite, selera risiko ya. Nah ini ya, risk taker sama risk avoidance ya. Ada yang sifatnya risk taker, berani mengambil risiko ya, karena dia merasa mampu, karena merasa perlu untuk melakukan kegiatan tersebut ya, demi mendapatkan keuntungan yang besar. Dan dia juga yakin mampu untuk mengatasi risiko tersebut dengan berbagai kegiatan pengendalian misalnya. Atau risk avoidance ya, tidak berani mengambil risiko ya. Nah, ya, misalnya dengan cara apa supaya nggak terjadi kebakaran, dihilangkan semua bahan-bahan yang mudah terbakar ya, misalnya seperti itu. Ini risk appetite ya. Kalau risk tolerance ini ambang batas atau toleransi risiko ya, yang juga menjadi pertimbangan dalam menentukan selera risiko kita ya. Oke, nomor 9, tarif pajak penghasilan yang dibayar sehubungan dengan pembelian barang dengan nilai di atas 2 juta pada penjual yang memiliki NPWP adalah, ada yang ingat ini pajak apa? Ini adalah pajak PPh barang ya. PPh pasal 22 ya. Jadi untuk barang di atas 2 juta itu dikenakan PPh pasal 22 ya. Tapi kalau di bawahnya itu tidak dikenakan ya. Nah, ini tarifnya sebesar 1,5% ya.
Saya nggak tahu yang terupdate berapa ya, apakah masih sama atau tidak. Nanti coba kalian searching lah ya di Google. Nomor 10, memungut pajak daerah merupakan wewenang dari siapa? Wewenang dari PPKD selaku BUD ya. Nah, dia punya kewenangan untuk memungut pajak ya. Sehingga kemudian dia juga punya berbagai rumusan kebijakan yang dia tetapkan untuk bisa memungut pajak secara efektif dan efisien ya. Jadi bukan kepala SKPD, bukan kepala daerah, dan bukan juga bendahara daerah ya. Nomor 11, cara mengungkapkan suasana hati, emosi, dan pikiran ke dalam kata-kata, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan penampilan adalah, ini saya kira jelas, ekspresi diri ya. Ya, ekspresi kita semua ya. Ya, mungkin dengan cara gaya kita gitu ya misalnya, atau senyum kita gitu misalnya. Ya, atau apapun itu dengan gaya bicara kita. Nah, itu namanya ekspresi diri. Ada yang ekspresinya sangat riang gitu ya, sangat ramah gitu. Ada juga yang ekspresinya cenderung dingin gitu ya, dingin, jutek biar terlihat cool segala macam. Nah, itu namanya ekspresi diri ya. Ya. Oke, kalau emosi diri, nah ini emosi diri ya, ini berkaitan dengan emosi kita ya, sedih, senang, ya, gembira. Nah itu. Konsep diri ini apa? Konsep diri ini ya apa ya? Konsep diri saya lupa juga nih. Ya nanti bisa kalian baca di referensinya ya. Konsep diri, kalau keyakinan diri ya mirip-mirip lah sama konsep diri lah ya. Nggak tahu saya istilahnya apakah baku atau memang istilah yang ada di sini atau tidak ya, atau istilah mengadi-ngadi ya, ya. Tapi konsep diri ini saya kira ada di referensi ya. Oke, nomor 12, auditor intern pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Hal ini merupakan perwujudan prinsip etika, yaitu keywordsnya apa Jones ya, ini selalu kita biar cepat menjawab soal ya, kita cari keywordsnya dulu ya. Ini keywordsnya adalah pertanggungjawaban. Kalau sudah pertanggungjawaban berarti dia larinya ke akuntabel ya. Bahwa setiap auditor harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan selama tugas dan fungsi ya. Nah, artinya apa yang dia sampaikan, sajikan dalam hasil audit yang dia simpulkan, tentunya dia bisa mempertanggungjawabkannya, misalnya dengan ya sesuai dengan fakta, sesuai bukti-bukti yang dikumpulkan gitu ya. Nah itu. Kalau prinsip integritas tadi sudah kita bahas juga ya, bahwa ya ini terkait mental kita ya. Kita harus punya mental yang baik, mental yang berintegritas ya. Misalnya terkait kejujuran kita, terkait akhlak kita, moral kita ya, kita taat aturan dan seterusnya ya. Kompetensi ini berkaitan dengan keahlian, pendidikan kita ya, keterampilan ya, dan sesuai standar juga pekerjaannya. Kerahasiaan terkait informasi yang kita miliki tidak bisa disebarluaskan kepada pihak-pihak lain yang tidak terkait ya, termasuk untuk kepentingan diri sendiri ya. Nah itu. Ini jawabannya adalah delta. Nomor 13, gambar tersebut merupakan teknik audit berupa, nah ini lihat arahnya Jones ya, dari bukti ke laporan keuangan ya. Di video sebelumnya seperti kita pernah bahas tentang vouching ya. Vouching itu dari laporan keuangan ke bukti, ini namanya vouching. Nah sebaliknya kalau yang dari yang bukti ke laporan keuangan, ini namanya tracing ya. Tracing. Nah jawabannya A. Tapi kalau scanning itu ya scan ya, baca cepat ya, baca tidak detail ya, hanya kira-kira baca ya, kira-kira membaca dengan cepat apakah ada sesuatu yang janggal atau tidak ya. Cross voting itu kalau voting itu kan jumlah ke bawah ya, dari atas ke bawah. Kalau cross voting itu menyamping dari kiri ke kanan ya, mengecek apakah penjumlahan atau perkalian tersebut sudah benar ya. Ya itu metode-metode zaman dulu lah. Entah zaman sekarang apa dipakai apa enggak ya, karena kan sekarang biasanya udah berbasis teknologi ya, digital atau database ya. Jadi kalau sudah sistem ya, masalah
uh, kesalahan aritmatika itu sudah sangat minim ya. Vouching tadi ya, vouching itu ke kiri. Oke, lanjut nomor 14. Risiko yang tidak saja memungkinkan terjadinya kerugian tapi juga memungkinkan terjadinya keuntungan adalah salah satu kategori risiko dari sudut pandang. Nah, ini juga sangat banyak jenis-jenis risiko dari berbagai sudut pandang ya. Ada dari sudut pandang sebab akibat, ada dari sudut pandang aktivitas, ada dari sudut pandang sumber ya, macam-macam. Nah, kalau ini mungkin untung, mungkin rugi gitu ya. Nah, ini masuk ke jenis risiko dari sudut pandang akibat ya. Ya. Jadi bisa saja resikonya itu buruk, bisa saja resikonya itu malah bagus ya. Seperti misalnya resiko apa ya? Ya, resiko investasi lah, investasi saham ya. Ya itu kan bisa untung, bisa buntung ya. Bisa untung, bisa buntung ya. Oke, ya, kalau penyebab apa nih? Penyebab itu sebab yang menyebabkan risiko ya. Dari sudut pandang apa yang menyebabkan risiko. Nah, ini ada dua nih. Dari keuangan ya, dari sudut pandang keuangan dan dari sudut pandang operasional ya. Ini keduanya ini bisa menjadi penyebab terjadinya risiko. Aktivitas ya, ini dari sudut pandang aktivitas ya, bagaimana suatu aktivitas berperan terhadap risiko ya. Oke, nomor 15, ini jawabannya berarti B ya. Nomor 15, sanksi administrasi yang dikenakan jika terlambat menyampaikan SPT masa PPH adalah ya, nanti kalian cek di referensinya, saya kira 100.000 ya. Ini teknis banget ya. Kalau belum berubah ya. Nah, ini silakan kalian browsing lah ya. Siapa tahu ada ketentuan terbaru. Nomor 16, tolak ukur kinerja dalam menentukan capaian kinerja dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yaitu. Nah, ini kalau kita belajar konsep pemerintah daerah ya. Undang-undang nomor berapa tuh? Tahun 2014 ya. Jadi ada urusan konkuren namanya ya. Konkuren itu pembagian urusan dan bisa jadi urusan pusat, bisa jadi urusan daerah ya. Jadi ada urusan absolut, urusan konkuren sama urusan lainnya. Yang absolut itu udah menjadi mutlak urusannya pemerintah pusat. Kalau konkuren itu dibagi dua, bisa pusat, bisa daerah. Nah, untuk yang daerah itu dibagi dua lagi. Urusan wajib sama urusan pilihan ya. Nah, urusan wajib ada lagi pelayanan dasar dan bukan pelayanan dasar ya. Nah, untuk yang pelayanan dasar ya seperti ini, pelayanan dasar ya, urusan wajib pelayanan dasar, dia biasanya ada standar pelayanan minimal ya, SPM. Karena apa? Karena berarti kan kalau wajib itu kan pasti setiap pemerintah daerah menyelenggarakan urusan tersebut kan. Nah, untuk mengurangi ketimpangan antara daerah yang kaya sama daerah yang miskin, daerah yang maju sama yang lebih maju gitu ya, daerah yang pinter sama yang lebih pinter ya, SDM-nya misalnya, itu diperlukan standar pelayanan minimal ya gitu. Tapi kalau yang tidak wajib urusan pilihan ya, saya nggak tahu apakah semuanya ada atau sebagian saja ada SPM-nya ya. Nah, itu silakan kalian sambil baca-baca lagi. Standar satuan harga apa nih? Standar satuan harga ini berkaitan dengan kegiatan penganggaran atau penyusunan RKA, rencana kerja anggaran. Nah, ini supaya apa? Supaya RKA-nya ini, anggarannya itu ekonomis ya. Ekonomis. Bukan efisien ya, bukan ya. Kalau efisien tuh biasanya pada saat pelaksanaan anggaran ya, berarti efektif, efisien, efektif tercapai, efisien digunakan secara hemat ya. Ya. Kalau ekonomis ini juga hemat juga sih, tapi maksudnya harganya lebih murah ya dianggarkannya gitu ya. Nah, itulah pentingnya standar satuan harga. Misalnya harga semen ya dibikin standarnya 50.000 satu sak ya. Nah, itu jadi ketika kita
menyusun RKA terkait pembangunan fisik ya, kita menggunakan harga semen yang tidak lebih dari 5.000, jadi ekonomis ya. 5.000, 50.000 ya. Jadi ekonomis itu yang dimaksud dengan standar satuan harga ya. Ada semen, ada pasir ya, batu dan lain-lain lah, banyak pokoknya. Indikator kinerja ini adalah salah satu alat ukur untuk mengukur kinerja ya. Misalnya anggaran kita ini misalnya apa nih outcome-nya ya. Misalnya diklat outputnya adalah terlaksananya diklat ya. Berapa orang yang terdiklatkan nah ya. Nah ini kan kinerja ya. Ada output, ada outcome ya. Output misalnya output dari pelayanan pelaksanaan diklat, outputnya adalah 30 orang terdiklatkan ya. Bahasanya jelek sekali ya, terdiklatkan. Terlatih ya. Nah, 30 ini adalah indikator kinerja ya. Jadi harus terukur ya. Kalau nggak ada indikator kinerja, bagaimana kita mengukur capaian output kita ya? Juga outcome misalnya. Outcome-nya misalnya adalah meningkatnya pemahaman ya. Nah, untuk menilai apakah pemahaman tersebut meningkat atau kompetensinya meningkat, apa alat ukurnya gitu ya? Apa alat ukurnya? Nah, alat ukurnya misalnya dengan meningkatnya surat tugas audit ya. Misalnya kita diklat audit kinerja ya, outcome-nya adalah meningkatnya kompetensi para peserta diklat ya terkait audit kinerja ya. Bisa diukur misalnya dengan penambahan surat tugas, peningkatan tugas ya setelah diklat misalnya. Atau mungkin bisa juga lebih jauh dari itu, rekomendasinya misalnya kita lihat. Rekomendasi yang dihasilkan atas setiap tugas yang dilaksanakan gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, itu indikator kinerja. Kalau standar pelayanan dasar ini tidak ada istilah ini ya. Tidak baku istilahnya. Oke, kita lanjut. Kemampuan seseorang untuk mengetahui apakah apa yang dialami lain. Gimana sih bacanya saya? Kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang dialami orang lain pada saat tertentu dari sudut pandang dan perspektif orang lain tersebut adalah ya empati ya. Kita sering dengar kata-kata empati, artinya kita mencoba menghadirkan diri kita pada si dia gitu ya. Si dia ya. Oke, jadi kita empati, kita paham apa yang mereka rasakan ya. Itu adalah empati. Ya. Toleransi emosi diri ya, silakan kalian cari sendiri. Nomor 18, tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya merupakan perwujudan prinsip. Nah, ini saya kira juga jelas. Nah, objektivitas. Ya, jadi objektivitas ini ya kita tidak terpengaruh oleh apapun gitu ya. Apa yang kita hasilkan, apa yang kita simpulkan telah berdasarkan dengan bukti-bukti yang kita kumpulkan ya, telah berdasarkan dengan fakta yang ada di lapangan. Tidak ada yang bisa mempengaruhi keputusan kita. Nah, dan kita juga tidak boleh terlibat dalam setiap kegiatan-kegiatan yang tidak relevan dengan tugas fungsi kita gitu ya. Nah, itu namanya objektivitas ya. Integritas apa? Sudah kita bahas tadi. Kompetensi apa? Akuntabel apa ya? Saya kira tidak perlu kita bahas lagi. Sudah sering kita bahas itu. 19. 5 unsur utama pengendalian intern adalah, silakan yang sudah menonton video saya terkait gambaran umum SPIP ya. Ada 5 unsur Jones ya. Yang pertama lingkungan pengendalian, yang kedua penilaian risiko, yang ketiga aktivitas pengendalian, yang keempat informasi dan komunikasi, dan terakhir yang kelima adalah pemantauan. Jadi jawabannya adalah Charlie ya. Oke, kita lanjut. Nomor 20. Risiko yang disebabkan oleh faktor non-keuangan dilihat dari sebab terjadinya disebut. Nah, kalau tadi kayaknya akibat ya. Nah, kalau sekarang jenis risiko dari sudut pandang penyebab ya. Nah, ada keuangan, ada operasional. Ya. Ada keuangan dan operasional. Nah, ini 2 penyebab ya. Nah, sekarang kalau faktor-faktor non keuangan berarti kan yang operasional ya. Jawabannya adalah C. Ya.
Resiko murni dan resiko spekulatif ini apa? Ininya dari sudut pandang akibat ya. Kalau murni itu artinya resiko mengakibatkan hal-hal yang negatif. Kalau spekulatif itu masih dua kemungkinan, bisa positif, bisa negatif ya. Nomor 21, berikut ini adalah PNBP yang termasuk kategori PNBP umum, kecuali. Nah, ada yang sudah baca di referensinya, apa itu PNBP dan apa itu jenis-jenis PNBP? Ya, PNBP itu ada dua, PNBP fungsional dan PNBP umum. Kalau yang fungsional, itu artinya PNBP yang didapatkan oleh instansi tersebut berdasarkan core bisnisnya mereka, tugas dan fungsinya organisasi tersebut ya. Misalnya kalau diklat ya, pelayanan diklat itu kan ada diklat yang bersumber dana dari PNBP ya, di Pusdiklat ya, kira-kira seperti itu. Nah itu berarti uang yang diterima masuk kategori PNBP fungsional karena memang core bisnisnya Pusdiklat adalah mengajar ya. Jadi ketika ada orang datang bayar itu masuk kategori PNBP fungsional. Tapi yang tidak berkaitan dengan core bisnis organisasi atau tugas dan fungsi organisasi ya, itu namanya PNBP umum ya. Contohnya sewa gedung ya, kemudian ganti rugi ya, kemudian hasil jual gedung ya. Ya, hasil lelang barang, jual barang ya. Barang mobil dinas misalnya, nah itu. Ya. Jadi kalau kita ini kecuali berarti A ya. Kalau ini kan ini umum ya. Nah, inilah yang apa tadi namanya, fungsional ya. Ya. Jadi pengadilan kan tugasnya mengadili ya, core bisnisnya. Jadi ketika ada tarif ya atau biaya perkara, nah itu masuk PNBP fungsional. Karena hanya ada di pengadilan. Nomor 22, dalam penyusunan sasaran di Sakip harus memenuhi SMART. Ya. Ya. Sebelum aku kuliah di Columbia University, lagi viral ya. Oke. SMART itu apa sih? S-nya itu adalah specific, M-nya measurement, A-nya agresif dan attainable, T-nya itu apa? Time ya, time bound ya, SMART. Nah, spesifik itu ya jelas ya, terukur, spesifik itu jelas ya, tidak abstrak ya. Measurement dapat diukur ya. Agresif dan attainable ini apa? Ya, apa ini? A ya. Aggressive and attainable. Jelas, menantang dan dapat dicapai ya. Nah, ini jadi istilahnya sasaran di Sakip bukanlah sasaran yang kaleng-kaleng istilahnya ya. Jadi tidak asal jadi gitu. Jadi memang harus jelas apa yang mau dicapai dan bagaimana tantangannya ya, tingkat kesulitannya ya. Nah, itu bukan yang asal-asalan. Yang penting supaya kinerja kita bagus, dibikin aja sasaran yang mudah dicapai gitu. Nah, itu kan berarti tidak menantang ya. Tidak agresif, tidak pula attainable. Ya, jadi harus menantang tetapi juga harus logis, dapat dicapai gitu ya. Jangan sampai dia bikin target capaian yang sangat menantang tapi malah tidak bisa dicapai ya. Jadi itu yang dimaksud dengan agresif ya. Oke, lanjut. Nomor 23, penggalian yang lebih mendalam dari suatu wawancara disebut apa nih? Penggalian yang lebih mendalam ya. Paraphrase bukan ya? Tuh, paraphrase itu kita menggunakan kalimat kita sendiri gitu ya. Dalam misalnya kalau kalian lagi sedang mengujian tugas ya, tesis atau skripsi atau tugas, itu pasti tahulah yang namanya paraphrase ya. Apalagi tesis kita berupaya mengutip sebagian pernyataan dari orang lain ya. Tapi kan jangan sampai kalimatnya sama, nanti nggak lulus itu lagi apa
plagiat sih. Turn, Turnitin ya namanya ya. Nggak lulus Turnitin lagi karena banyak kalimat-kalimat yang copy paste ya. Nah, jadi kalau memang mau mengutip ya, itu mending baiknya di paraphrase. Kita gunakan kalimat kita sendiri yang berbeda dengan kalimat yang kita kutip, tapi substansinya atau maknanya sama. Itu namanya paraphrase. Konfirmasi saya kira sudah pernah kita bahas ya, sifatnya kita meminta penegasan informasi terhadap sesuatu dari pihak tiga ya. Bukan dari mitra kita tapi dari pihak tiga, misalnya terkait saldo kas di kas daerah ya. Menurut Pemda adalah sekian ratus juta. Nah, kita confirm ke bank ya. Benar gak di segini ya? Nanti ada namanya surat konfirmasi ya yang menyatakan bla 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 tertulis di situ ya. Itu namanya konfirmasi. Briefing ya, briefing ini semacam ya apalah ya. Diskusi memberikan hal-hal teknis ya, terbaru, terupdate ya sebelum melaksanakan tugas ya. Jadi sebelum bertugas kita briefing dulu nih ya, satu tim ya, untuk menyamakan persepsi, untuk mencari cara supaya efektif dan efisien ya. Gitu. Probing ini, nah ini ya penggalian lebih mendalam. Jadi dalam suatu wawancara kadang-kadang kita perlu menggali lebih lanjut atas satu atau dua kalimat yang diucapkan ya. Siapa tahu ada kalimat-kalimat yang menjadi kalimat kunci. Ya, kunci untuk apa? Macam-macam ya. Bisa terkait indikasi fraud ya, atau bisa terkait hal-hal lainnya ya. Ini namanya probing. Nomor 24, rumusan kode etik akuntan Indonesia dan Kongres ke-6 IAI dalam tahun 94 menghasilkan 6 pernyataan etika profesi. Pernyataan nomor 2 mengandung tentang ini apa ini, Jones? Ini sangat textbook ini ya. Ya silakan kalian baca ya. 6 pernyataan etika profesi. Pernyataan nomor 2 mengatur tentang ini kayak cek kali ya. Ya nanti kalau salah tolong dikoreksi ya. Dengan mencantumkan jawaban benar dan alasan yang argumentatif. Ya silakan kalian cari di referensinya ya. Nomor 25, pernyataan yang benar mengenai kertas kerja audit atau KKA adalah, ya kita sudah sering bahas di video sebelumnya, apa itu KKA? KKA adalah tools untuk memuat atau mendokumentasikan pelaksanaan tugas audit ya. Nah, yang benar adalah kalau A ini kan pasti salah nih, A nih. Bukan merupakan penghubung ya, salah. KKA dapat digunakan oleh Dalnis sebagai sarana mengawasi, memonitor, dan menilai kecukupan teknik dan prosedur audit. Betul ya? KKA yang baik hanya mencerminkan kegiatan pengujian substantif. Salah ya? Jadi semua ya. Semuanya itu harus tercover ya. Bukan hanya kegiatan pengujian substantif. KKA adalah dokumentasi yang dibuat auditor, tidak termasuk fotokopi salinan atau auditor's copy yang diperoleh auditor selama pemerintahan. Salah ya? Justru termasuk auditor's copy ya. Oke, berarti jawabannya adalah B ya. Oke, lanjut. Nomor 6. Terdapat risiko kebakaran di gedung instansi ya. Instansi A lebih banyak memasang alat pemadam kebakaran di lingkungannya, memasang petunjuk evakuasi dan menyelenggarakan pelatihan simulasi situasi gawat darurat. Maka risk appetite yang dipilih oleh instansi A adalah ya, dia apa nih? Dia masang banyak alat pemadam kebakaran ya, memasang petunjuk evakuasi dan segala macam ya. Jadi dia memang melakukan kegiatan pengendalian dari dua sisi ya, dari sisi preventif atau pencegahan ya. Ini memasang alat pemadam kebakaran, serta dari sisi dampak ya, dampak, mengurangi dampak gitu ya. Simulasi situasi gawat darurat. Jadi kalau udah terjadi itu supaya dampaknya nggak besar, maka perlu ada simulasi ya. Nah ini risk appetite ini artinya dia risk taker ya. Dia berani mengambil risiko. Tapi tentu dengan berbagai pengendalian yang telah dia tetapkan ya. Dia yakin terhadap pengendalian tersebut dan dia juga perlu untuk menerima risiko tersebut dalam rangka misalnya terkait target profit atau keuntungan misalnya,
atau memang sudah mandatori kegiatan pemerintah yang kita lakukan misalnya ya. 27. Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan, lembaga yang menghasilkan, menjual, mengekspor, dan atau mengimpor barang jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jual dapat terjangkau oleh masyarakat adalah ini subsidi ya. Ya. Keywordnya apa? Diberikan kepada perusahaan yang menghasilkan, menjual, mengekspor supaya apa? Supaya lebih murah. Ini namanya subsidi, sudah jelas ya. Nomor 28. Penyusunan anggaran berorientasi pada pencapaian keluaran dan hasil yang diukur disebut pendekatan penganggaran. Orientasinya capaian keluaran dan hasil ya. Output dan outcome ya. Nah, berarti berbasis kinerja ya. Kalau terpadu ini terkait dengan bagaimana proses perencanaan dipadukan dengan penganggaran misalnya ya, biar selaras ya, biar tidak ada gap, tidak ada deviasi di antara perencanaan dan penganggaran ya. Jadi harus terpadu. Oke, lanjut nomor 29. Rapat tim audit untuk menyepakati hasil audit atau presentasi hasil audit kepada para pemimpin auditan adalah contoh komunikasi. Ada dua ya, intrapersonal dan interpersonal ya. Kalau yang intrapersonal, dia komunikasinya kayak saya ini ya. Ngomong sendiri, nanya sendiri, jawab sendiri ya. Ya, cuman satu orang ya, ngoceh-ngoceh sendiri ya. Itulah kira-kira. Tapi kalau yang interpersonal ya, ini lebih dari satu orang ya, minimal 2 orang lah. Makin banyak orang makin interpersonal ya. Nah ini berarti kalau rapat tim audit, rapat kan tentunya lebih dari 1 orang kan, nggak mungkin rapat isinya cuma dia doang gitu kan, rapat apaan ya. Rapat itu pasti lebih dari 1 orang ya. Menyepakati hasil audit. Nah ini berarti jawabannya adalah B, interpersonal ya. Koreksi kalau terbalik ya, kadang-kadang saya suka terbalik Jones, antara inter sama intra ya. Oke, nomor 30 terakhir ya. Ruang lingkup kegiatan audit intern yang termasuk dalam kegiatan penjaminan kualitas adalah apa nih? Penjaminan kualitas, keywordnya nih ya. Penjaminan kualitas ini berarti apa istilahnya? Kita memberikan keyakinan yang memadai ya. Berarti kita, ini adalah assurance. Assurance. Bukan endurance ya. Assurance. Nah, kan ada assurance, ada consulting ya. Kelihatan gitu? Kelihatan nggak consulting? Takutnya ketutupan wajah saya ya. Nah, kalau yang assurance ini ya apa? Audit ya. Audit, evaluasi ya. Evaluasi apalagi review, pemantauan ya. Dan seterusnya. Ini sampai kegiatan assurance, memberikan keyakinan yang memadai. Tapi kalau consulting ini bukan memberikan keyakinan yang memadai ya, tapi dia sifatnya membantu, memberikan nilai tambah ya. Ini kayak asistensi ya, sosialisasi ya, bimbingan teknis, terus kemudian coaching ya, mentoring dan sebagainya lah. Sehingga kemudian ketika yang ditanyakan adalah assurance, maka jawabannya adalah evaluasi ya. Yang konsultansi, sosialisasi, dan asistensi masuk kategori penugasan consulting. Ada ya, 30 soal ya. Ya, jadi begitu Jones, kira-kira 30 soal telah kita bahas. Kalau ada yang masih bingung ya, silakan pegangan di rumah masing-masing ya. Ya silakan inilah, cantumkanlah pertanyaan kalian di kolom komentar, termasuk apabila ada yang salah dari penjelasan saya, mohon dikoreksi ya. Oke, saya kira gitu. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman semua yang telah mengikuti SKB ya pada hari Senin ini ya. Dan saya juga ucapkan selamat juga kepada kalian yang akan mengikuti SKB besok dan seterusnya ya. Selamat mengikuti SKB, selamat berjuang ya. Dan terakhir, untuk persiapan diri kalian ya, ingat selalu dosis dari saya 3 kali sehari, dosis latihan untuk kalian. Sampai jumpa.